apa sih yang sudah terjadi dengan layanan kesehatan cuma-cuma selama 21 tahun? Iya, terus akhirnya aku batuk-batuk karena itu terlalu berat. Penyelesaian masalah kesehatan, pemerintah udah berubah juga dari yang namanya paradigma sakit ke paradigma sehat. Oh, apalagi tuh? Beda nih kalau ngomongin pimpinan. Paradigma sakit dan paradigma sehat. Aduh, apa nih dong? Aduh, terus belum tahu mau tinggal di mana. Terus jauh sama suami, aku bawa anak gitu. Kenapa lo dok masih bertahan? Tak bikin. Coba sih kamu kuliahnya di kedokteran. Ntar kalau udah jadi dokter, bikin klinik dan rumah sakit yang gratis buat duafa gitu. Nah, duit dari mana? Betul, coba? dong. Ya, salah satu program unggulannya LKC itu adalah kita menyasar daerah 3T. Oke teman-teman, jadi aku recap lagi ya, pertanyaannya adalah apakah program yang tadi Dokter Tata bilang betul ya dok? Iya. Ada di luar 3T, nama programnya apa? Boleh komen, kita ada giveaway menarik. Iya. Kita juga punya hadiah buat teman-teman. Kita ada giveaway untuk 5 orang. Tadi ada giveaway di YouTube, ada juga giveaway di Instagram. Boleh cek postingan kita nanti tanggal 6 tentang milad kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat semuanya? Balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Hari ini kita akan bahas hal yang ya setiap kalau as manusia ya, as a human being gitu, kita selalu seneng hari ini akan terjadi gitu. Karena pasti banyak yang ngasih kado, banyak yang ngasih ucapan, banyak doa-doa yang berhadiran dari WhatsApp, di Instagram, di tag-in. Nah hari ini kita akan bersama pimpinan LKC Dompet Duafa Pusat. Nanti aku akan perkenalkan dulu sebentar. Ini adalah Dr. Gigi Martina Tirtasari. Nanti aku akan banyak bahas soal hari ini kita ulang tahun ya dok katanya. Congrats buat kita berdua loh. Buat se-Indonesia buat dong. se-Indonesia benar. Kita mewakili seluruh Indonesia gitu ya dok. Selamat ulang tahun untuk layanan kesehatan cuma-cuma Dompet Duafa yang ke berapa dok? 21 tahun. 21 tahun layaknya. Kalau di fase kehidupan 21 tuh kayak udah lulus kuliah ya? Iya, belum sih dong. Oh, aku lagi kayaknya pusing lulus 22 dong. Proposal. Betul, lagi pusing skripsi, lagi pusing yang lain-lain. Jadi wajar kalau aku pusing ya? Iya boleh dok. Iya loh, aku pusing loh. Iya benar. Aku selalu ini jadi curhat ya. Aku selalu kebayang sih gimana pusingnya dokter Tata. Iya, jangan dibayangin. Tinggal dikerjain. Benar. Jadi 21 tahun ini banyak pastikan harapan-harapan ya dok ya. Dan kita juga melalui podcast ini nih dok, pengen kasih tahu nih ke sobat sehat semuanya, seluruh Indonesia, apa sih yang sudah terjadi dengan layanan kesehatan cuma-cuma selama 21 tahun? Sebelum panjang ke situ, kita mau kenalin juga sebelumnya tentang hotline emergency Duafa. Jadi hotline emergency Duafa adalah nomor emergency yang teman-teman semuanya bisa akses 24 jam selama seminggu untuk kebutuhan emergency, layanan kesehatan, advokasi tentang Duafa atau kebutuhan-kebutuhan kesehatan lainnya. Tinggal WhatsApp di 0811 16 17 101. Insyaallah nanti admin kita 24 jam per 7 hari ya dok, aktif terus. Jadi feel free untuk bahasanya meminta bantuan dari kita berharap advokasi kesehatan tuh apa. Jadi kayak itu layanan yang kita punya, upayanya untuk membantu semua orang yang membutuhkan bantuan kesehatan. Biasanya emang banyak soal kaum miskin yang butuh layanan kesehatan. Misalnya sebenarnya dia bisa aja dapat PBI gitu ya dok ya, BPJS PBI, cuman upaya itu ternyata dia tidak dapat, harusnya dapat dari pemerintah kan, bayarnya gratis, kita bisa bantu lewat situ. Atau ternyata kebutuhan emergency ke rumah sakit, biasanya butuh perawat yang menemani karena udah pasien-pasien yang kalau teman-teman perawat bisa ngomong pasiennya sudah terminal, sudah parah gitu dok, harus ada orang-orang yang menemani. Makanya kita punya tim yang akan bisa membantu sekaligus ambulansnya gitu ya dok ya. Jadi insya Allah betul. Jadi teman-teman yang nggak harus teman-temannya, kalau ada tetangganya gitu ya dok ya, boleh banget, keluarganya, orang yang dilihat di jalan, feel free untuk tadi sekali lagi
WhatsApp ke hotline emergency Duafa kita di 0811 16 17 101. Balik ke tema kita hari ini. Podcast kita kan hari ini akan membahas usia kita yang udah 21 tahun. Udah mateng, bentar lagi lulus S1 kalau manusia gitu kan Dok. Udah mikirin S2-nya mau kemana gitu. Atau mau kerja di mana? Gitu, benar. Fase-fase kehidupannya udah lebih dewasa, udah boleh menikah juga gitu Dok ya menurut hukum Indonesia. Iya benar. Aduh, aku seneng ngebahas itu. Aku juga seneng sih Dok. Gimana ya? Ya, doa mumpung ini 21 tahun kita lagi milad, semoga para pejuang kesehatan, pejuang kemanusiaan dimanapun berada yang emang belum digenepin nih setengah dunia, semoga disegerakan bertemu dengan para pangerannya. Untuk yang muslimah dan untuk yang muslimin semoga segera dipertemukan dengan bidadarinya. Amin. Tolong semua netizen yang menonton konten kita hari ini penuh dengan doa-doa baik ya Dok. Harus didoain. Tolong nih, aku masih ada kosong kok gitu. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bantu mendoakan. Iya, didoain. Duh, saya sangat gembira dengan opening hari ini Dok. Iya, siap. Soalnya udah berapa kali ini sutradara kita nggak ada yang ngidein buat konten-konten doa yang baik-baik gitu Dok. Ya itu kan konten doa baik ya Dok. Boleh. Mungkin sutradara saya sering-sering diundang ya. Ya. Yang nggak bosen ngeliatin saya segera pesen chat atau apalah minta saya segera tampil lagi setelah tanggal 6 ini. Nah, kalau ada permintaan, ada request, saya bakalan tampil lagi. Tolong komen di bawah ya Dok ya. Iya. Benar, pasti punya banyak banget pertanyaan buat Dokter Tata. Kalau saya nggak diharapin, terus ngapain saya di sini gitu kan? Iya, benar, Dok. Jadi kalau ada yang request, walaupun cuma satu, insya Allah saya akan tampil lagi. Ini antara sentilan sama gimana buat teman-teman sutradara ya Dok. Dari kemarin kemana aja? Enggak. Dari kemarin itu memang temanya yang belum match gitu Mbak Pili. Betul Dok. Sekarang kan udah pas nih. Iya, pas banget. Oke. Wah, kita udah furthermore openingnya sangat barokah. Openingnya kayaknya panjang banget ya. Nggak apa-apa Dok. Jadi kita lagi ulang tahun, jadi bisa semua kita ungkapkan. Siap. Justru dari tadi pasti teman-teman udah penasaran. Dokter Tata ini kesehariannya ngapain sih gitu. Pasti udah ada nih, udah ada tulisannya di bawah pimpinan LKC Duafa. Boleh sedikit Dokter diceritain aktivitasnya apa aja sih? Apa ya? As pimpinan nih, 1, kerjaan belajar. 2, kerjaan bengong setelah belajar. Karena ternyata puyeng belajar begituan. Terus selain itu ya aktivitasnya apalagi di kantor, palingan ya kita diskusi ya, karena selain aktivitas yang keluar, ada juga nih yang kita kerjain di dalam. Tim ini kayak gimana, SDM-nya gimana supaya lebih cakep lagi, kerja-kerjanya lebih oke lagi. Bisa jadi tuh kita masih bingung, ini maksudnya apa sih, atau ini harus dibuatnya seperti apa sih. Nah, mungkin dari diskusi-diskusi itu jadi ada ide-ide yang lebih keren lagi gitu Mbak. Apalagi kalau kita bilang tuh di LKC itu kan dari yang zaman kolonial seperti saya sampai yang Z. Nah itulah Z ya, Gen Z katanya. Nah itu gap komunikasinya, seleranya, cara ngomongnya aja bisa jadi tunggu kamu ngomong apa, boleh nggak diterangin lagi gitu. Jadi ya Allah, ini sesuatu banget gitu. Dan selain kita coba ngobrol sama masyarakat, ngobrol juga nih sama teman-teman di kantor ya, sama tim sendiri. Kalau jarang ngobrol, ya nggak nyambung ntar gitu. Jadi kerjaan saya banyak banget Dok. Banyak serunya. Bayangin tadi kalau Dokter Tata udah kasih tahu ternyata dinamikanya ada orang-orang, ada SDM yang ya dari baby boomers gitu ya Dok ya. Terus naik ada milenial nih yang katanya susah diatur. Ternyata Gen Z lebih dinamikanya lebih susah dari milenial ya Dok. Aduh ya Allah. Ketemu orang-orang kayak gitu, benar. Tadi Dokter belajar merenungi dulu, akhirnya baru membuat kebijakan sebenarnya baiknya kayak gimana gitu. Iya. Karena emang beda banget ya. Dari zaman saya tuh kayaknya tuh hafalan perkalian misalkan, itu kudu apal gitu. Dibilang di luar kepala, itu bukan berarti di luar kepala terus lupa ya, karena ada di luar gitu. Tapi di luar kepalanya karena emang udah nancep duluan, sisanya baru keluar gitu kan. Nah,
Tapi kalau yang sekarang nggak bisa tuh dikasih pola instruksi, kudunya tuh kamu maunya apa? Betul dok. Betul ya. Aku setuju, soalnya as a milenial kita kalau gitu. Ini bener nih gitu. Aduh, padahal orang kolonial itu ya, saya ngelihat diri saya sendiri ya, lebih enak tuh kalau udah ada instruksinya, udah jelas ya 1 2 3 ngerjain apa, ntar dinilainya kayak begini. Udah tuh, itu kayaknya udah nggak usah mikir yang lain. Tapi kalau yang sama teman-teman lain, enggak tuh, udah dikasih 1 2 3, bisa jadi 1 2 3 mah di delete gitu. Jadi ganti yang baru ya dok. 10 11 12. Nah, ini dari mana judulnya apa? Kita nggak tahu. Akhirnya sini yuk kita ngobrol dulu. Ini apa kabar gitu. Ternyata itu sesimpel yang kalau kita ngomong ketemu kok. Ini gitu. berarti communication is the key for everything ya dok. Ya itu dia. Komunikasi penting nih antara si baby boomers ini, angkatan generasi itu sama milenial. Bener banget. Aku setuju sih, dan itu let's say itu ada di pundak Dokter Tata saat ini ya, menyatukan orang-orang ini gitu di kantor ini gitu. Iya, terus akhirnya aku batuk-batuk karena itu terlalu berat. Lehernya pegel gitu ya dok ya. Kita mau bahas nih dok, gimana sih LKC awalnya dok gitu. Kok kalau 21 tuh udah matang gitu lah ya dok, sudah hampir matang tadi kita bilang fase kehidupannya, sampai bisa kayak gini sekarang. Awalnya gimana sih dok LKC? Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu, tapi kayaknya harus sudah tahu sih, kita hari ini syutingnya di Ciputat pertama kali berarti di kantor ini dok. Ini kantor nih yang tempat kita siaran. Siaran bener nggak sih? Iya bener dong dok. Itu berasa kayak orang tua banget ya ngomongnya ya. Bener dok, siaran dok. Oke, nah di kantor ini alhamdulillah nih, ini kantor kalau nggak salah ini kantor pertama ya dari LKC, dan ini bersyukurnya juga adalah gedung wakaf. Oh oke. Yang memang Dompet Duafa itu melihat banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan akses layanan kesehatan. Mungkin kalau waktu itu tuh masih zaman-zamannya jam Kesmas ya. Nah, dan jam Kesmas itu kan ternyata ya cukup terbatas juga, nggak semua masyarakat bisa dapet. Terus kalaupun mau dapet tuh ternyata prosedurnya juga susah gitu. Akhirnya orang nih banyak yang kesulitan gitu. Ya ibaratnya mau lahiran, nggak punya jaminan, jadi harus sedia duit banyak. Nggak ada BPJS ya, nah iya, karena memang sangat terbatas gitu. Jadi akhirnya sampai ada istilahnya waktu itu tuh sakit jadi miskin. Ya, kalau udah sakit, udah ada tuh, tinggal dikit lagi bakalan miskin gitu. Ibaratnya kayak gitu. Nah, Dompet Duafa akhirnya membuat inisiasi, membuat rencana. Ya udah yuk kita bantuin nih masyarakat yang kesulitan, apalagi yang memang menengah ke bawah gitu. Pada saat itu akhirnya bersepakat untuk bikin klinik, dan kliniknya ini 24 jam Mbak. Dan dapat layanan kesehatan gitu. Iya, dan kita ngebantunya bukan cuma layanan rawat jalan, ada rawat inapnya juga. Di gedung ini dong? Gedung ini, yang 4 lantai ini. 4 lantai ya? 4 tuh. Tuh, aku jadi bingung. 4 lantai ini ada 2 gedung ya, dan kita berdempetan. Itu diatur tuh supaya ada rawat inapnya, ada ruang bersalinnya, ada labnya, ada apoteknya. Jadi ibarat kata orang butuh layanan kesehatan, dia datang di sini, insya Allah udah dapet tuh semuanya. Iya. Kalau emang butuh rujukan, alhamdulillah ada ambulannya gitu. Nah itu terus sampai zaman pemerintah membuat terobosan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang kita kenal sekarang BPJS. Betul. Gitu. Nah, era BPJS berubah lagi tuh, gitu. Karena ternyata juga pendekatan dari penyelesaian masalah kesehatan, pemerintah udah berubah juga dari yang namanya paradigma sakit ke paradigma sehat. Apalagi tuh? Beda nih kalau ngomongin pimpinan. Paradigma sakit dan paradigma sehat. Aduh apa nih dok? Aduh, ya simpelnya kalau dulu mah mikirnya orang sakit kudu gimana diobatin. Jadi semuanya basisnya orang sakit nih. Tapi sekarang basisnya adalah orang sehatnya supaya nggak sakit
gitu. Jadi akhirnya bergeser kan. Oke. Orang Apa dok sakit, yang paling beda akhirnya dari shipment ide itu? Iya. Apa nih dok yang Nah, paling di LKC pun akhirnya ada transformasi lagi gitu. Yang dulunya kita fokusnya di klinik rumah sakit gitu ya. Tapi setelah paradigmanya berubah, ya kita juga fokusnya berubah. Klinik tetap ada layanan kuratif. Nah, tapi sekarang fokusnya bukan di layanan kuratif lagi, tapi di layanan promotif dan preventif. Oke. Ya, misal nih, kita mencegah orang sehat, jangan sampai sakit. Kalau emang udah terlanjur sakit, jangan sampai tambah parah. Kalau emang udah parah, seenggaknya masih bisa direhabilitasi, gitu. Okay. Nah, kalau setelah itu masih ditanyakan, kita kayak kudu berdoa lagi dah. Kayaknya menarik isu apa tadi sejarah ya dok. Nanti teman-teman juga bisa lihat. Jadi saya udah dapat bisikan. Aduh, bisikan. Kalau kita akan ada konten sejarah LKC nanti yang dipost di Instagram. Keren. Jadi teman-teman nanti bisa cek Instagram @LKC Dompet Duafa ORG. Nanti bisa tahu dari A sampai Z awalnya gimana sih. Berikut foto-foto menarik dari zaman dulu. Iya, terus jangan lupa di follow gitu ya. Oh iya benar, jangan lupa di follow. Dokter kalau ngeliat muka anak gue langsung kaget. Foto yang mana? Tenang guys, tenang. Oke, nah dok, menarik nih kalau tadi kan kita udah dari awal bilang Dokter Tata nih adalah pimpinan LKC Dompet Duafa Pusat. Sebenarnya LKC ada berapa sih dok sampai sekarang? Kalau dibilang pusat sih kesannya kayak ada pusat dan cabang gitu ya. Okay. Nah, sebenarnya ini untuk memudahkan koordinasi aja gitu. Karena memang LKC kan sebagai implementator program ya. Dompet Duafa tuh punya divisi kesehatan. Mereka bikin desainnya. Ini program mau kemana? Dompet Duafa gerakan kesehatannya kayak apa gitu kan. Nah, tapi kudu ada yang ngerjain. Di lapangan kudu ada yang mengimplementasikan. Nah, akhirnya adalah si LKC ini. Dan LKC karena sekarang udah ada di 12 provinsi Mbak Fili. Wah, 12 terus 21 ya. Berarti target kita ke depan itu kayaknya ya. Aduh. Nah, 12 itu pun gak cuma satu lokasi di setiap provinsi. Misal nih, kayak yang akan kita kukuhkan sebagai LKC baru itu adanya di Madiun. Tapi namanya LKC Jawa Timur. Programnya ada di Pujon, ada di Magetan. Nah, itu lupa tuh, Magetan atau Magelang ya? Itu semacam mirip namanya. Iya, Magetan kok Jawa Timur ya kan, gengs. Iya, belum lagi yang di Madiunnya pasti juga ada program. Itu udah tiga titik ya. Belum lagi di tiap kota ada berapa program gitu. Jadi alhamdulillah nih di 21 tahun ini kita walaupun jumlah provinsinya masih 12, tapi titiknya insya Allah lebih dari 21. Oh iya. Berarti tadi ya dok, kalau tadi aku recap dikit dari udah transformasi nih dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Berarti upayanya lebih banyak promotif, preventif, berarti kaitannya sama edukasi kesehatan gitu kali ya dok ya. Terus titik-titiknya walaupun provinsinya 12, titik programnya ada banyak. Nah, menarik lagi bahas programnya apaan aja sih dok? Aduh, coba contekan. Ya itu terlalu banyak, aku yakin ada banyak banget gitu. Atau nggak biasanya bahasnya itu, isu-isu apa sih yang penting untuk sampai sekarang masih jadi isu krusial yang menurut dokter dan teman-teman LKC. Oh, kita ada program untuk ini loh, membahas isu kesehatan ini loh. Kalau bilang isu sentral, waduh bahasanya dah. Ya, paling kita bisa nyebutnya isu stunting nih, Mbak Fili. Walaupun nanti ujungnya kemana-mana ya. Akhirnya main juga di sanitasi, main juga di PTM-nya juga, main juga di akses dan layanan kesehatannya. Mainlah ke gizi dan kesehatan ibu dan anak gitu. Berarti kalau bahas tadi kan ada stunting, sanitasi, terus tadi ada apalagi? Apakah program-program ini mencakup seluruh siklus kehidupan dok? Saya dari anak. Iya benar. Kalau dari anak lahir, berarti dari ibu hamil ya dok, dari ibu hamil sampai
let's say sampai sudah tua gitu dok, adakah program LKC kita? Iya bener banget. Berarti full nih ya, full banget dari lahir sampai siklus kehidupan. Bahkan full. Sebelum lahir Mbak Pili. Oh bahkan sebelum lahir dok. Karena ibu hamil itu juga jadi prioritas program kita. Remaja pun itu juga udah masuk gitu. Ada beberapa program yang memang kita fokus sama remaja. Terus waktu ibunya hamil, anaknya lahir gitu ya. Terus sampai akhirnya dia lansia pun insya Allah ada programnya. Nah, nih buat siapapun yang pengen bikin program bisa ya, bisa kerjasama. Kolaborasi gitu ya dok sama LKC. Kolabor aksi. Oh iya, menarik. Aku udah di reminder soal kolaborasi. Jadi highlight yang mau kita angkat di usia 21 tahun LKC ini adalah kolaborasi sehatkan negeri. Yes. Sejalan sama upaya yang udah tadi dokter Tata ceritakan dari sebelum hamil, dari remaja sampai lansia, upaya menyehatkan Indonesia. Dok, tadi kan kita udah bahas 21 dokter. Kalau aku boleh diceritain tahun berapa sih masuk LKC? Aduh, saya baru berapa tahun ya? Coba berhitung. Tenang dok, tenang. Dokter boleh kok, kan kita berasa senior sama junior. Asik. Gitu dok, nggak apa-apa. Iya, kayaknya aku masuk itu di 2013 ya. Oh 2013, nggak lama-lama banget kok dok. Berarti berapa tahun mas? 9, 10. Widih, 9 9. Nah pertama kali di mana dok? Waktu itu sih di LKC NTT. Oh, Nusa Tenggara Timur. Ya, di Kota Kupang. Oh, di Kupang. Nah, Nona Kupang ada yang nonton gak nih? Iya, Nona sama kakak. Apa ya panggilan kakak. Cowoknya kakak ya dok kakak. Ya? Nona dan kakak tolong ditonton nih ada. Iya, Nah, menarik membahas momen-momen pertama kali bergabung dok. Dokter gigi. Ngapain nih? Mau ngapain sih? Udah kebayang belum dok waktu itu? Atau ada nggak sih hard momennya waktu pertama kali masuk gitu menjadi bagian keluarga LKC? Nih, aku mau cerita. Gimana dok? Jadi waktu itu, sebenarnya kan emang aku tuh bukan orang asli NTT ya Mbak. Oh oke. Cuma penugasannya jadi dokter PTT itu sejak 2009. Dan ditugaskannya juga bukan di Kota Kupang sih ya. Nah ternyata di tahun terakhir PTT-ku, alhamdulillah tuh aku nikah. Aku tahun terakhir ya LKC nih kayaknya jadi dokter nikah. Nah setelah itu ya alhamdulillah tuh langsung lah dapet Afifah gitu. Nah waktu itu aku ingatnya tuh Afifah belum 1 tahun lah. Dia masih yang belajar merangkak dan itu pun belum apa ya, belum bisa tegak gitu merangkaknya, masih terseok-seok gitu ya. Nah, cuma posisinya suami aku itu orang Alor. Alor itu kabupaten lain yang kira-kira kalau naik perahu motor, perahu kapal feri itu paling cepet 16 jam. Oh, dan cuma itu? Ada sih lagi? Pesawat sejam. Nah, cuma kan lumayan ya. Beda. Mana zaman itu lagi ya. Aduh. SPTT lagi kan ya dok ya. Nah, akhirnya ceritanya tuh ini gundah gitu. Suami aku udah kerjanya di Alor, sedangkan ini di Kupang. Nah, Afifah juga masih kecil gitu kan. Dah gini gimana gitu. Nah, sedangkan waktu itu ditelepon tuh sama yayasan lokal yang emang menginisiasi Dompet Duafa di sana saat itu. Nah, diteleponnya, "Bu, tolong datang ya besok." Nah, untuk wawancara, yalah zaman itu belum ada Zoom ya. Coba ada Zoom gitu, kayaknya kita Zoom aja deh Pak, gitu kali ya. Nah akhirnya kebayang PTT-nya udah lama berhenti gitu ya. Aduh, duit buat beli tiket juga kebayang gitu. Nah si Afifah juga masih kecil banget. Itu udah langsung boyongan tuh Mbak Fili. Padahal aku belum pasti ya, belum pasti diterima. Terus belum tahu mau tinggal di mana. Terus jauh sama suami, aku bawa anak gitu. Bawa barang banyak banget gitu. Itu udah anak kecil kali ya. Iya, sepanjang jalan tuh kayaknya ya Allah gini amat sih, mau kerja gini amat sih gitu. Ternyata udah diniatin juga tuh Mbak. Bahkan waktu wawancara aku bilang 6 bulan aja ya Pak, saya nggak bisa jauh dari suami gitu. Aduh, dia bener-bener. Dan taunya dokter umumnya itu juga aku impor dari Jawa.
Oh, Karena oke. emang nggak ada Di dokter. sana tuh Ya, agak susah gitu berarti iya, cari ya. karena Dok? memang masih sedikit ya tenaga kesehatan di sana. Nah, udah tuh. Jadi awal-awal tuh kayaknya aku tinggal juga nggak tahu tinggalnya di mana, duit juga ya bisa dibilang pas-pasan gitu ya. Belum lagi anakku juga Masih- namanya dia harus adaptasi gitu. Dan nggak tahu ini teman-temannya siapa, harus ngerjain apa. Ya Allah gini amat ya. Dan ternyata waktu pindah ke Kupang itu izin operasional belum, terus izin-izin tuh semuanya masih belum. banyak yang Heeh. PR yang masih dikejar gitu Iya, ya, Dok. jadi akhirnya nggak tahu kanan kiri gitu ya. Ternyata harus ngurusin segitu banyak. Ya, tapi alhamdulillah lah, ada Lancar. banyak gitu bantuan dari Allah ya. Ternyata walaupun dari awal udah moment of truth-nya aduh agak berat. Pertama pisah dari suami. Ih, Apalagi waktu itu baru nikah kan berarti ya, Dok ya. Iya. Saya nggak lama kan. Iya, Tadi dokter karena bilang nggak gini, lama ada aku Afifa. tuh ya abis nikah Hmm. langsung jauh-jauhan Mbak. Hmm. Apa tuh istilahnya sekarang? LDR, Dok. LDR. Bukan LDR, long Apalagi? distance relationship, LDM, long distance married. Nah, ya itu. Iya itu kok bener kok, Dok, bener itu. long Iya, distance jadi married. aku tuh ya abis nikah hari ini, besokannya aku tuh udah pulang balik ke NTT. Oh, oke. Dan itu pun juga cuma ngabisin cuti, suamiku balik lagi Ke Alor. ke Alor. Udah tuh, jadi berarti abis bikin anak udah pulang gitu. Tapi bener ya, Dok, Aduh, ya momen-momen. Allah. Maksudnya dari awal tuh udah tough banget nih, udah panjang banget situasinya. Alhamdulillah Pas dikasih kekuatan iya, gitu. pas masuk LKC-nya lagi tahap Mm-mm. membangun diri gitu kan. Mm-mm, Tadi mm-mm, izinnya belum ada, ininya belum ada Iya. gitu. Nah, menarik akhirnya dari lingkup yang kecil sekecil itu, ini kan masih kecil waktu itu, Mm-mm, cabang yang baru mau ini sampai sekarang bisa ada di head off gitu kan. Kalau kita bilang nih head off-nya LKC nih sekarang. Oh, gitu. iya. Kenapa lo, Dok, masih bertahan? Iya, berat nggak nih? Aduh, Apa terlalu coba tisu lagi. apa terlalu banyak? Aduh, banyak banget nih kisah-kisah yang mau di-share gitu. Kenapa masih bertahan? Ya. Di tengah ya balik tadi dokter gigi, kenapa isu-isu sosial kita kan Jadi ngomongin dokter gigi, tahu nggak sih? Aku tuh pertama kali buka itu klinik di Kupang, aku adalah dokter gigi yang nggak punya poli gigi. Oh iya, oke. Jadi kebayang nggak? Aku ngapain? Terus gimana ngapain, Dok? Ya nggak mau ngapain gitu. Kan lagi jadi head, tapi kan jadi head kan ya, Dok, langsung jadi pimpinan Iya gitu sih, kan, Dok. heeh. Pasti perlu. Cuma emang alhamdulillah waktu itu ada orang baik gitu ya, bikin donasinya 1 poli gigi lengkap beserta alat dan Setauku alat gigi tuh mahal banget ya, Dok, si meja alhamdulillah tuh itu. waktu itu. Cuma emang sih ya luar biasanya. Misal nih ngerjain pasien, udah selesai gitu, udah ya, saya balik lagi ke ruangan, baru buka laptop, Udah ada Bu, lagi ada pasien, siap. Jadi di masa-masa awal itu adalah di masa-masa awal tuh kaki jadi tangan, tangan jadi kaki ya, Dok. Iya. Satu harus mikirin dinamika per SDM-an dan lain-lain, operasional perizinan. Bentar ada pasien lagi butuh berperan menjadi dokter gigi gitu ya. Nah, mungkin karena itu Mbak, makanya nih bertahan nih sampai sekarang ya. Ibaratnya tuh kayak model apa ya? Benci tapi cinta. Aduh. Pusing sih gitu, Pak. Tiap hari sih pusing gitu ya, Iya, Dok. pulang Tapi ke tetap rumah itu cinta ya, Dok? ngeluh gitu. Tapi terus ya tetap kok nggak pengen beralih ke yang lain gitu Tetap ya. kalau dikasih tantangan baru tetap terima gitu ya, Dok. Iya, ya. bener. Walaupun aduh bete banget nih gitu. Bete banget ya sama weekly report loh, sama jadi curhat. Iya, aduh, weekly report dah. Tapi kangen nggak, Dok? Kangen nggak? Kalau sekarang di LKC Ciputat nih yang head off ini masih jadi dokter gigi juga, Dok? Enggak. Ini aku udah nggak praktek dari tahun kapan ya, Mbak? Kayaknya aku udah lupa dah tuh. Yeah. Boleh besok kita datangkan lagi ya, Dok? Tapi gini, bukan karena aku nggak mau praktek ya, Mbak. Kan kalau dokter gigi itu emang mainnya di skill ya. Semakin dia berlatih, semakin banyak, semakin mahir gitu. Ya, ilmunya sih insya Allah masih ya. Apalagi STR ku masih aktif kok, Mbak. Jadi besok disuruh bersihin SIP ku juga masih gitu. Jadi aku tuh masih yang boleh ngerjain tindakan-tindakan medis gitu. Udah 21 tahun sekarang dokter dari skup cabang yang satu, sekarang udah ke head off. Terus dokter kebayang gak sih 5-10 tahun lagi nih LKC
Apa sih yang ada di bayangan dokter gitu? For future LKC masa depan kita 5-10 tahun lagi ngapain ya kira-kira? Karena memang Indonesia itu luas banget ya Mbak. Dan kita bicara sampai ke pelosok negeri gitu. Dan ya dari segi SDM-nya maupun fasilitasnya itu juga diakui oleh Kemenkes masih sangat kurang. Sehingga masalah kesehatan ya jelas aja gitu ya, masih ada. Belum lagi terkait dengan adat, kebudayaan. Ya bukan berarti aku bilangnya adat di pelosok-pelosok Indonesia nggak bagus. Enggak ya, jangan disalah ini ya. Ada uniquenessnya sendiri gitu ya dok. Sebenarnya kalaupun dikaji bisa jadi itu adalah sesuatu yang baik. Cuma mungkin implementasinya nih yang agak kurang tepat gitu. Nah, isu-isu seperti ini, isu-isu kesehatan ini pasti akan ada gitu. Dan secara prediksi sih sampai anggaplah kayak isu stunting ya, 2030 itu baru goalnya ya, supaya di tahun itu diharapkan isu stunting kita sudah mencapai angka yang dalam batas normal gitu lah. Masih bisa ditoleransi ketika memang ada stunting, tapi tidak kemudian yang menjadi masalah. Artinya ini masih ada loh dan masih relevan apa yang dikerjakan oleh LKC saat ini sampai sekitar 5 tahun lebih lah gitu. Cuma mungkin nanti yang perlu kita kembangkan adalah metodenya mungkin Mbak Fil. Entah itu metode komunikasinya, kemudian cara pendekatannya, lalu menu-menunya mungkin gitu. Karena kita bicara tentang gizi gitu ya. Apalagi generasinya akan beda ya dok ya. Bener banget. Kalau tadi kita bahas stunting, orang tua stuntingnya udah di generasi milenial. Iya. Ya udah Gen Z. Yang bisa aku jadi bilang anak Gen Z, ini balik kayak dokter. Aku gak bilang anak Gen Z punya anak stunting. Cuma maksud aku kan generasinya beda ya. Ada resiko. Betul. Gitu. Ada resiko ketika mereka nggak belajar gitu ya. Nah, betul, dok. Terus ditambah lagi pola pembelajarannya juga udah beda. Walaupun ya aku juga nggak bisa prediksi ya 5 tahun ke depan di pelosok Papua udah internetnya lancar loh. Internetnya memang lancar, tapi fasilitas lainnya gimana? Karena ada tahun berapa ya? Aku masih belum kesini Mbak Fil. Jadi masih di sekitaran 2019-2020 ya. Itu pelosok banget. Kesana jalanannya ya Allah acak-adul ya. Terus listrik itu nggak ada, cuma ada malam, itu pun juga berapa jam gitu. Bahkan bisa jadi nggak ada listrik sama sekali. Tapi internet 4G. Oh bisa dong. Kebayang nggak sih? Nah, nih ada gap informasi akhirnya dari internet dapat informasinya, wah gitu ya. Tapi implementasinya bagaimana? Yang mendampingi siapa? Bagaimana merealisasikan dalam kehidupan? Nah, gap itu yang khawatirnya di generasi ke depan nih Mbak Fil gitu. Sehingga memang akan ada nih perkembangan metode, pendampingannya seperti apa gitu. Bahkan bisa jadi konten edukasi kita nih yang sekarang nggak bakalan dipakai lagi. Betul dong. Gitu. Upayanya kayak kalau generasi sekarang mungkin tadi dokter di awal udah bilang ngasih taunya juga nggak dikasih tahu. Ini polanya gini loh, mereka ternyata punya pola yang lebih baik walaupun ya informasinya tetap sama gitu yang gimana cara menghindari TBC misalnya. Tetap upayanya ini tapi cara menyampaikannya harus berbeda kali dok ya. Iya. Kalau sekarang nih demo masak masih jadi idola nih. Pasti ada beberapa nih yang sukanya nonton entah itu TV atau streaming ya, yang demo masak. Tapi ke depan bisa jadi bukan demo masak lagi nih gitu. Ada cara-cara lain yang ternyata itu lebih masuk akal bagi orang-orang pada saat itu gitu. Nah, jadi isunya tetap polanya yang disesuaikan. Metodenya tadi yang jadi highlight penting ya dok untuk teman-teman ke depannya. Wah, panjang dan menarik banget. Nah, Dok, kan tadi kita tetap dokter bilang kita tetap masih ada gap-gap masalah kesehatan. Layanan atau ini deh, upaya kesehatan apa sih Dok yang menurut dokter nih di layanan penyediaan layanan kesehatan apa yang sekarang jadi highlight di LKC itu Dok? Apalagi kaitannya sama isu stunting yang tadi masih happening gitu sampai 2030.
Ya, salah satu program unggulannya LKC itu adalah kita menyasar daerah 3T. Program ini fokusnya di isu stunting juga, terus ada sanitasinya juga, ada pengelolaan PTM. PTM jangan kebalik sama PMT. Iya betul. Apa itu? Cek lagi. Iya boleh. Kalau ya hari ini kita menjadi netizen cerdas. Bertemanlah dengan Google gitu. Aduh, terus apalagi ya Mbak Fili? Kok aku lupa? Aktivitasnya dong, tolong dikasih clue aktivitas. Aktivitasnya, aduh, ya lupa. PMT dok, PMT. Oh, kok PMT? Iya, ibu hamil. Oh PMT. iya, ya Allah tuh kan, untung ada Mbak Fili. Jadi aktivitasnya tuh macam-macam. Ada yang kita melakukan pemantauan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi baduta. Baduta apa? Cari lagi. Sama balita. Nah, oke teman-teman, jadi aku recap lagi ya. Pertanyaannya adalah, apakah program yang tadi Dokter Tata bilang betul ya dok? Iya. Ada di luar 3T, nama programnya apa? Boleh komen, kita ada giveaway menarik. Iya. Oke, dok. Tadi kan kita udah di awal tuh sempat ngomongin SDM, sumber daya manusia. Apalah suatu gerakan, apalah artinya upaya kalau nggak ada yang mengerjakan. Makanya SDM nih penting. Dokter di pundaknya nih, ini jangan bilang pundak mulu napa? di sekarang nih yang sedang dilakukan adalah mengatur SDM bukan mengatur bersama SDM ini mengkomunikasikan program dan lain-lain gitu. Dokter ada nggak sih cita-cita yang dokter harapkan dari ya let's say anak-anak dokter ini gitu kan? Aku tuh percaya loh anak-anak aku tuh bisa gini gitu 5-10 tahun lagi. Ada boleh dibarengin sama mau bilang apa sih dok ke mereka ini? Aduh, di ulang tahun ini karena ini ulang tahun bersama ya dok ya. Gimana dok? Aduh, apa ya? Coba kita cek dulu kakak beneran nggak? Kalau mereka anak-anakku atau bukan? Tapi iya dok, berarti ada berapa dok karyawan se-Indonesia dok? Kemarin tuh kita lagi ngerekap apa sekitaran 140 gitu. Berarti ini kalau kakak berarti sekitar, kalau satu kakak berapa lembar, ini ada berapa puluh lembar kakak dokter ya, kepala keluarganya dokter gitu. Iya. Boleh. Bisa diatur. Aduh ya Allah, ya sebenarnya sih ini juga salah satu ya Mbak, kenapa aku tetap bertahan di LKC ataupun di Dompet Duafa. Karena memang dituntut untuk terus belajar. Dan sebagai seorang SDM yang produktif, mereka juga harus terus belajar. Belajarnya ya bisa jadi baca textbook ya, tapi nggak juga harus itu. Bisa juga mencoba pengalaman-pengalaman baru. Orang bijak bilang, enak kan kalau sama aku ya? Orang bijak, oke. Nah, orang bijak bilang, katanya tuh orang yang bijak. Jadi orang bijak bilang orang yang bijak adalah gitu. Mereka yang bisa menarik pembelajaran atau hikmah dari setiap pengalaman yang terjadi. Baik itu yang dia langsung alami maupun orang lain. Nah, di sini kan banyak orang ya. Bisa jadi aku nggak ngalamin tuh masalah itu. Tapi karena dia yang ngalamin dan dia cerita, atau aku tahu ceritanya, akhirnya oh ternyata kalau ada masalah ini kita tuh kudu gini. Ambil lesson learn dari kehidupan orang gitu ya dok. Katanya tuh ya kalau salah itu disebut lesson learn. Kalau bagus atau baik dan berhasil itu disebut best practice. Oh, best practice. Oke. Kalian udah dapat berapa ilmu ngobrol sama aku, Cik? Banyak. Sombong. Banyak dong. Kapan lagi aku sombong ya? Dokter ini sangat rendah hati loh. Harus aku sih kebayang ya, maksud aku gini. Aku as a new person juga, enggak new person sih, aku juga udah lama. Maksud aku kayak aku juga dari tahapan yang paling kecil, aku juga membayangkan nih kalau teman-teman tadi kan dokter bilang belajar dari pengalaman orang. Hari ini kita belajar dari ruang lingkup cabang yang ada di NTT jauh awal. Sekarang ada di head of loh, Upaya Dokter Tata tuh ternyata ya. Jadi kalian yang masih di jauh sana, tenang.
ada waktu ya dok. Iya, Semua ada benar. waktunya. Semua ada Tadi waktunya. tapi apakah kita belajar dari orang dan mengambil lesson learn-nya, praktekin best practice-nya gitu ya, Nah, Dok? itu cakep. Ya. Kalau perlu diulang-ulang gitu. Kalau enggak kita cut gitu. Tolong diulang 3 kali. Iya, ya, Dok. diulang tiga kali. Benar-benar. Gitu. Ya kan, maksud aku yang sekarang masih berusaha untuk kejar cita-citanya, tenang. Kita belajar banyak dari Dokter Tata. Walaupun kamu jauh di sana, tenang. Ada waktunya ya, Dok. Iya, tahu nggak sih cita-cita aku apa? Oh iya, apa, Dok? Nah, belum tahu kan? Belum, Dok. Iya, orang tadi pengenalan aku cuma dikit kan. Gimana tuh, Iya. Dok? Jadi, Oh, ini sebelum dijawab, aku juga menarik. Apakah ini hari ini, kegiatan hari ini menjadi pimpinan hari ini, apakah sesuai dengan passion dan cita-cita dokter? Nah, kalau menjadi pimpinan sih nggak harus ya. Karena cita-citaku. Jadi aku inget itu lagu zaman kapan ya? Anak kecil ya, Dok, lagu zaman Ketahuan kecil. banget aku area-area. Enggak kok, Dok, enggak, tenang aja. Ya, sebenarnya judulnya awal tuh terinspirasi dari orang tua ya. Jadi orang tua aku tuh punya cita-cita. Beliau-beliau ini dulu di daerah yang sulit, Mbak. Ya zaman dulu banget ya gitu. Ya apa sih, kendaraan juga susah, vaskes juga susah, terus nakes juga susah gitu ya. Apalagi kabarnya almarhum ayahku itu udah keterima tuh di Fakultas Kedokteran. Cuma karena zaman dulu posnya itu lama banget dan surat itu selalu berhentinya di kantor desa. Jadi begitu nyampe di rumah kakek aku, itu udah besokannya hari terakhir registrasi. Hari ini baru dapat suratnya gitu. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya aku bisa loh di situ gitu. Nah, sehingga akhirnya ketika lahirlah aku gitu ya. Sempet tuh ada keinginan dari beliau. Ya udah yuk, tak bikin. Coba sih kamu kuliahnya di kedokteran. Ntar kalau udah jadi dokter, bikin klinik dan rumah sakit yang gratis buat duafa gitu. Nah, duit dari mana? Betul, coba? Dok, metik di kebun. Iya, kebayang ya, Dok. Kebun siapa yang mau dipetik gitu kan? Tanah siapa yang kita garap gitu. Iya. Makanya begitu ada tawaran dari dompet duafa pada saat itu, ya sebenarnya sih ya Allah, apa ini ya jawabannya gitu. Apakah sekarang waktunya? Ya PTT kan di puskesmas ya. Puskesmas juga free lah untuk masyarakat gitu kan. Nah, akhirnya selesai PTT bingung kan, Mbak? Ya masih ngurusin anak juga masih orok gitu kan. Nah, ini gimana? Alhamdulillah tuh ternyata ada panggilan dari dompet duafa gitu. Belum yakin bakalan diterima ya, udah bawa barang aja semuanya. Udah ya tadi ya, Dok ya, kayak apakah ini jawabannya? Iya, gitu. Apakah ini jawabannya gitu. Makanya sampai sekarang klinik ya aku belum punya lah klinik gitu, apalagi rumah sakit ya. Tapi ini menarik nih tapinya nih. Dok, Dok. Tapi di bawah selama aku di NTT aja, aku udah mendampingi beberapa klinik supaya mereka bisa survive lah gitu. Terus aku bisa belajar nih gimana ya supaya klinik itu tetap bisa survive tapi gratis loh. Gitu. Rumah sakitnya kan dompet duafa juga ada ya, walaupun aku cuma nginjek doang gitu ya. Tapi dokter bagian dari itu. Iya, seenggaknya aku dompet duafa. Wah, ini tadi karena kita udah bahas-bahas orang bijak nih, orang bijak lagi nih, Dok, ngomong. Ini quote dari dokter, orang bijak lagi nih ngomong. Jadinya never stop dreaming ya, Dok. Iya. Bayangin, ya Allah menjawab semua niat-niat baik itu dengan cara yang caranya sendiri. Bayangin ya, Dok. Kayak kebayang nggak sih dokter punya segitu banyak klinik yang akan membantu orang dan gratis. Bener banget. Sekarang dokter ya mengomandoi lah ya, menjadi head of dan jadi apa kalau kita bilang tuh nahkodanya gitu dari masih dikasih kesempatan betul gitu. Dan caranya
kebayang nggak? Ntar kalau nggak di dompet duafa, gimana caranya ngurusin supaya tetap bisa akses? Oh iya, gimana tuh dok? Gimana? Itu yang aku masih nyari. Tapi enggak, kayaknya dokter masih lama nih di dompet duafa. Aduh, coba komen-komen. Kalian berharap aku berapa lama? Iya, jadi berapa lama kira-kira atau dok atau teman-teman nih? Kalau tadi kita udah ngomongin akses layanan dan lain-lain, boleh juga usul ke dokter, dok di wilayah saya akses layanannya masih nggak ada. Iya, boleh banget. Boleh kan ya dok ya? Boleh. Saran ke dokter Tata, kira-kira teman-teman butuh apa nih, bantuan apa? Insya Allah pasti ya kita upayakan kita coba gitu ya. dok ya. Upayakan. Kita lihat apa yang bisa kita kerjakan di sana Mbak. Betul. Apalagi kalau nanti teman-teman jatuhnya disinergikan dengan LKC ya dok. Bener banget. Boleh teman-teman komen. Kan kita bukan Superman. Sorry, aku mah Superwoman ya. Aku bukan Superwoman gitu Mbak. Mau masalah se-Indonesia aku yang nyelesain. Betul dok. Ya surga itu kan nggak cuma dikopling sama aku ya. Iya betul. Surga itu masih luas dan itu adalah peluang untuk teman-teman yang lain juga untuk ngisi di sana. Betul dok. Intinya mas sekarang kalau ada masalah boleh ceritakan gitu ya dok ya. Iya boleh. Nanti kali-kali bisa sharing. Jadi apa ya, upaya program baru gitu ya dok ya. Nah iya bener. Kita boleh banget. 0811 17 101 itu hotline emergency duafa, tapi bisa kok bilang ke situ juga ya dok. Bener. Feel free untuk kontak apapun gitu ya dok. Kalau Mbak Fili kecepatan ngomongnya, cek aja di IG-nya LKC. Di situ ada ya. LKC dompet duafa kayak udah dipin deh sama teman-teman. Admin sosial media soal hotline emergency duafa. Insya Allah tuh bedanya kolonial milenial. Aku nggak paham begituan. Udah dok, jadi kalau buka Instagram langsung ada paling atas hotline emergency duafa. Ya Allah, alhamdulillah ada yang begini ya. Aduh, kebayang kan kalau aku nggak punya Mbak Fili gitu. Gaji gak salah. Baik dok, aduh panjang kita sudah bahas banyak. Aduh, terakhir, ini sampai jam berapa? Iya nih, ini terakhir dok, benar. Mohon maaf dokter udah diganggu waktunya. Nih ngekatnya banyak banget, jadinya ngekat kerjaan dokter. Tapi terakhir dok yang paling penting karena ini momen ulang tahun, dokter mau ucapin apa sih buat kita semua di momen ulang tahun ini? Boleh harapannya, boleh ucapan terima kasihnya. Kameranya yang mana? Tapi ya silakan dokter. Time is yours. Selamat ulang tahun buat kita, sama apa ucapannya, harapannya ke teman-teman semua seluruh Indonesia. Selamat milad LKC yang ke-21 tahun. Alhamdulillah sudah bisa berkarya sampai tahun ini. Semoga masih akan terus Allah kasih kesempatan untuk kita berkarya khususnya di bidang kesehatan ini. Kenapa? Karena masalah kesehatan ini sepanjang hayat. Dan tentunya ketika kita memilih untuk berkarya di bidang sosial dan itu di bidang kesehatan, maka itu adalah peluang kita untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada manusia. Semoga LKC masih terus bisa berjaya, bisa berkarya, berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat untuk menyehatkan negeri. Congratulations, selamat ulang tahun LKC yang ke-21. Terima kasih banyak Dokter Tata atas waktunya. Panjang nih kayaknya. Iya, ini kalau dihitung per jam nggak berani dong aku. Kayaknya aku nggak bakalan diundang lagi dah. Enggak dong. Masih banyak isu-isu menarik yang kita bahasnya harus dari sudut pandang Dokter Tata. Nah teman-teman, sebelum penutupan dari aku, kita karena di masa ulang tahun, teman-teman boleh kasih hadiah buat kita ya dok. Kirim ke alamat kantor di Megamall. Tapi kita juga punya hadiah buat teman-teman. Kita ada giveaway untuk 5 orang. Tadi ada giveaway di YouTube, ada juga giveaway di Instagram. Boleh cek postingan kita nanti tanggal 6 tentang milad kita. Nah untuk 5 orang yang paling unik mengucapkan selamat milad kepada kita, kita akan ada 5 hadiah menarik buat teman-teman. Jangan lupa di follow Instagram kita, di subscribe YouTube channel ini, dan waktu ngucapin tolong tag 5 temannya untuk juga ikut ucapin ulang tahun buat kita. Nah yang terakhir yang juga penting dok, di konten podcast kita bulan ini, setiap Rabu kita akan menceritakan tentang program-program dan program-program kesehatan yang kita lakukan di 12 provinsi. Jadi stay tune. Kalau biasanya kita cuma tayang tiap Sabtu,
Sekarang kita ada tayang tiap Rabu. Itu ada yang jawabannya 3T tadi? Ada nggak ya? 3T masih tetap kan? Bisa. 3T penting. Nanti 3T mungkin di akhir-akhir kita akan lihat sambil ngumumin pemenangnya siapa. Iya, gitu benar. Ya, 3T cari di Google. Terus program apa yang dikerjain oleh Dompet Duafa? Di 3T itu ya dong. Oleh LKC di 3T itu. Oke, berarti pengumuman pemenangnya nanti tayangnya sambil podcast 3T-nya keluar. Iya, 3T. Tata. Iya benar lagi. Iya benar. Oke, kita udah. Ya udah. Oke, semuanya teman-teman kita lihat kamera yang mana nih? Yang mana? Yang tengah. Makasih semuanya. Mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.